Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alfia Alawiyah dari Fakultas Sarjana Keperawatan dari Institut Kesehatan Raja Wali. Nah, saya di sini akan memberikan penyuluhan tentang mengenai kekerasan anak dalam keluarga. Tentunya kita semua udah tahu ya apa itu kekerasan terhadap anak. Nah, mari kita lihat lagi lebih jauh lagi ya. Nah, kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Nah, seperti apa sih bentuk-bentuk kekerasan? Di sini ada 4, yaitu yang pertama, kekerasan anak secara fisik seperti penyiksaan, pemukulan, bahkan penganiayaan. Nah, ini tuh biasanya dipacu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai. Nah, ini tuh biasanya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai oleh orang tua. Misalnya ada anak rewel atau ada anak yang suka jajan, kayak ngamuk-ngamuk kayak gitu. Nah, ketika si orang tua yang tidak bisa menahan emosi, maka ada orang tua yang bisa memukul anak mulutnya ketika sedang menangis. Nah, yang kedua ada kekerasan anak secara psikis, yaitu yang mendapat penghardikan atau marah-marah yang mengeluarkan kata yang tidak seharusnya dikatakan oleh orang tua, seperti kata-kata kasar ataupun itu kata-kata kotor. Nah, misalnya kayak orang tua yang benar-benar mengeluarkan kata kasar tadi ya. Nah, di ketiga ini menemani perkembangan anak. Misalnya ada orang tua yang menelantarkan anak yang di bawah umur, kayak misalnya ditinggalkan, lalu anak itu di kolong jembatan, di sisi jalan, bahkan mereka menjadi pemulung sampah, pengamen, pengemis, dan lainnya. Biasanya juga dilakukan dengan prakontak secara langsung yang biasanya terjadi di kalangan kita, yaitu pemerkosaan. Memegang peran penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktornya tuh biasanya karena orang tua ingin dipatuhi atau orang tua juga kayak faktor-faktornya tuh seperti ekonomi yang rendah, sehingga si orang tua menyuruh anaknya untuk mengemis, mengamen seperti tadi. Nah, itu. Nah, yang ketiga, faktor anak itu sendiri, yaitu penderita gangguan perkembangan seperti anak yang mempunyai gangguan perkembangan gebitan, bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya, yang menyebabkan kecacatan bagi anak tersebut. Nah, yang kedua, anak merasa ragu untuk rasa dicintai atau mencintai. Orang tua perlu memahami kondisi anak tanpa harus tindakan kekerasan. Nah, juga masih banyak faktor yang menyebabkan kekerasan anak terhadap anak dalam keluarga, meliputi dari pewarisan kekerasan antar generasi. Nah, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ibu bertanya, bagaimana cara menangani anak yang suka tantrum? Kan susah ya itu, Maya, anak yang suka begini gitu. Gimana caranya? Oke, baik, saya jawab ya. Jadi yang pertama tuh kita harus memperkuatkan pemikiran kita. Sebenarnya anak yang seperti itu ibaratnya tinggal butuh dukungan dan pengawasan karena perkembangan anak dilihat dari keaktifan anak. Jadi perilaku tersebut itu bisa mengembangkan anak secara aktif atau secara lebih baik, tinggal pengawasan ibu bahwa si anak ke arah positif ataupun ke arah negatif. Seperti itu, apakah mengerti? Iya, mengerti Ibu. Baik, makasih Bu. Sama-sama. Ya. Bu, ini Bu. 3. Sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih atas memperwaktu singkatnya waktu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.